Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nuzul Rahmaranau dengan NIM 0805 1182 126020 dari Ilmu Kelautan Angkatan 2001 kelas B. Jadi di sini saya akan membuat laporan akhir tentang eh, klasifikasi terbimbing yang merupakan materi dari praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Jadi sebelum kita mengolah data, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang klasifikasi terbimbing. Jadi klasifikasi terbimbing itu dapat diartikan sebagai proses klasifikasi dengan pemilihan kategori informasi yang diinginkan dengan memilih training area untuk tiap kategori penutup lahan yang mewakili sebagai kunci interpretasinya. Nah, klasifikasi terbimbing ini itu merupakan klasifikasi yang dilakukan dengan arahan analis atau supervis, di mana kriteria pengelompokan kelas ditetapkan berdasarkan penciri kelas atau class signature yang diperoleh melalui pembuatan area contoh atau training area. Nah, kegiatan tersebut itu merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi prototipe atau klaster dari sejumlah pixel yang mewakili masing-masing kelas atau kategori yang diinginkan dengan menentukan posisi contoh di lapangan dengan bantuan peta tutupan lahan sebagai referensi untuk setiap kelasnya. Nah, klasifikasi ini itu dilakukan dengan didasarkan pada pengenalan pola spektral yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan training sampel atau analisis menyusun kunci interpretasi dan mengembangkan secara numerik spektral untuk tiap kenampakan dengan memeriksa batas daerah atau training areanya. Nah, yang kedua yaitu tahapan klasifikasi yang merupakan setiap pixel pada serangkaian data citra dibandingkan setiap kategori pada kunci interpretasi numerik, yaitu menentukan nilai pixel yang dikenal dan paling mirip dengan kategori yang sama. Nah, yang untuk terakhir yaitu tahapan keluaran, yang merupakan hasil matrik dinilaiasi sehingga terbentuklah peta penutupan lahan dan dibuat tabel matrik luas berbagai jenis tutupan lahan pada citranya. Baiklah, jadi kita langsung aja melakukan pengolahan data menggunakan software RMapper. Jadi untuk yang pertama, saya akan share screen. Nah, untuk yang pertama itu kita buka dulu aplikasi RMapper-nya. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu kita klik edit algoritma ini. Lalu untuk ini kita berikan duplikat berjumlah 7. Jadi kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk per layernya ini kita beri nama B1 dan seterusnya. Karena ini kita menggunakan 7 band, jadi bandnya itu diganti sampai band 7. Band 1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Nah, setelah itu kita klik lagi di B1-nya, lalu klik load dataset.
Nah, ini kita masukkan data Landsat 8-nya. Dan saya ini menggunakan wilayah di wilayah Labuan Bajo. Untuk yang pertama itu karena kita tadi klik B1, jadi kita masukin juga eh, yang B1, yang band 1, apply, lalu oke. Lalu lakukan hal yang sama ke 6 band seterusnya. Untuk yang B2, itu kita masukkan yang B2 ini, terus klik apply this layer only, lalu oke this layer only. Lalu lakukan hal yang sama juga. Tiga, 4, 5. Dan 7. Nah, setelah itu kita akan memasukkan formula dengan data yang diberi oleh asisten minggu lalu. Nah, ini adalah data Excel-nya. Jadi per band itu kita masukkan satu persatu sesuai dengan nama bandnya. Misal ini misal ini band 1 ini kita datanya kita copy paste, lalu kita copy lalu paste ke sini, lalu apply change. Lalu lakukan hal yang sama juga ke band lainnya sesuai dengan nama bandnya. Ctrl C, lalu Ctrl V, apply change. Nah, jika udah, itu kita close. Lalu kita klik refresh image with 99%. Ini, lalu dia akan, gambarnya akan berubah seperti ini. Setelah itu kita klik kanan di bagian petanya, itu kita save as, lalu kita simpan di data percobaan. Lalu untuk format namanya itu saya menggunakan format nama hasil klasifikasi terbimbing 1. Dan untuk tipe filenya itu kita menggunakan RMapper raster dataset. Lalu klik OK. Nah, untuk output type-nya itu biarin di multi-layer. Dan untuk data type-nya itu kita ganti menjadi IEE 4 byte real. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita akan menunggu uh, hasilnya selesai. Bukan hasil, proses ini selesai.
lalu klik OK. Nah, setelah itu kita bisa refresh sekali kalau ini, lalu kita close aja ini, lalu setelah itu untuk data, Excel-nya ini kita close saja. Nah, lalu kita klik, edit algoritma lagi, terus, untuk, load dataset, lalu kita masukkan, eee, lalu kita masukkan file yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, setelah itu, eee, kita refresh. Nah, setelah di-refresh itu kita klik, create RGB algoritma ini. Nah, jika belum ada tools, yang di bawah sini, khususnya itu create RGB algoritma, itu kita bisa buka di, klik toolbars, lalu klik forestry ini. Lalu dia akan muncul tools yang di bawah ini. Nah, kembali lagi untuk di layer itu kita menggunakan, band 3, tetap di band 3. Untuk green layer-nya itu kita menggunakan band 6, dan untuk blue layer-nya itu kita menggunakan band 7. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa refresh sekali lagi. Nah, setelah itu, kita klik edit, lalu, klik, edit create, regions. Nah, untuk, modenya itu biarin di raster regions, lalu klik OK. Lalu, kita akan menunggu, toolbar-nya muncul. Nah, jika tools-nya udah muncul seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan pendigitan. Jadi kita akan, eh, mendikit, 4 wilayah, yaitu, wilayah, mangrove, wilayah, pemukiman, terus wilayah non-mangrove, dan wilayah laut. Nah, selanjutnya kita akan, mendikit wilayah laut. Jadi ini pertama kita zoom dulu bagian lautnya, misal di sini. Lalu, eh, kita klik rectangle, lalu kita membuat, pendigitan sebanyak 20 titik. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jika sudah, dibuat, 20 digit, lalu kita klik, kursornya ini, lalu kita klik ini, display map composition attribute. Jadi, kayak pertama ini kita, apply, kita ketik laut, lalu apply, lalu lakukan hal yang sama, untuk pendiditan yang lainnya.
laut, apply. Lalu jika sudah kita klik close dan untuk yang kedua itu kita akan mendigit wilayah non mangrove. Jadi untuk non mangrove itu ditandai dengan warna hijau, hijau muda. Misal di sini, lalu lakukan hal yang sama seperti pas pendigitan yang laut tadi. 2, 3, 4, 6. Hmm.
Lalu kita close, lanjut. Kita akan mendigitasi di bagian pemukiman. Lalu yang terakhir, eh, kita akan mendigitasi wilayah mangrove. Apa?
Tidak apa-apa lagi berdiri. Ini apa namanya? Apa tadi kemarin? Paperback? Oh, ada toko. Heeh. Aku. Hmm. Nah, setelah itu klik save file, lalu klik OK. Nah, lalu kita close saja. Setelah itu klik proses, lalu klik calculate status. Nah, untuk force relook startnya ini kita checklist, lalu oke. Oke. Terus setelah itu klik proses, lalu klik klasifikasi classification, lalu klik supervise classification. Untuk output datasetnya ini kita masukkan data hasil hasil klasifikasi terbimbing satunya ini. Klik OK. Lalu untuk filenya ini kita ubah menjadi eh, eh, hasil percobaan hasil klasifikasi terbimbing fix. Untuk classification types-nya ini kita ubah menjadi maksimum maksimum likelihood and enhance. Lalu oke. Nah, lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, Nah, jika sudah selesai, selanjutnya itu
Itu sudah kita close semua ini. Lalu selanjutnya kita buat lembar yang baru, lalu masukkan data fix yang sudah dibuat tadi. Lalu setelah itu di refresh. Nah, jika sudah itu klik edit, lalu klik class region color and name. Nah, seperti ini. Lalu masukkan data yang fix lagi. Lalu setelah itu kita set colornya. Untuk pemukiman itu warnanya warna hijau muda. Warna merah untuk pemukiman. Kalau mangrove itu warna hijau, hijau tua. Oke. Lalu untuk pemukiman itu warna merah. Klik OK. Lalu untuk non mangrove itu warna hijau muda. Dan laut itu warna biru. Nah, setelah itu kita klik save, lalu klik yes. Nah, setelah itu untuk di defaultnya ini kita klik kanan, lalu klik class display. Nah, ini kan untuk petanya itu kan masih hitam kan. Jadi caranya itu kita close dulu semuanya. Ini kita close juga. Lalu kita klik new lagi. Lalu kita klik edit algoritma lagi. Lalu masukkan data yang fix. Nah, lalu klik edit, klik edit class, region color and name. Nah, habis itu ini kita masukin dulu data fixnya, apply, oke. Habis itu baru save. Nah, kalau udah di save, itu untuk di defaultnya ini kita klik kanan, lalu klik class display. Nah, seperti ini. Jadi ini berarti itu udah selesai. Jadi sebenarnya ini tuh udah selesai. Untuk yang terakhir itu kita tinggal masukin di klik di view, lalu klik statistik, lalu klik lagi min summary report. Untuk report type-nya ini kita ganti menjadi area summary report. Nah, seperti ini. Jadi ini itu udah selesai. Ini kita nah, seperti ini. Kalau udah begini itu berarti udah selesai. Jadi ini itu untuk wilayahnya itu ada 4, yaitu pemukiman, mangrove, mangrove, dan laut. Untuk hektarnya ini terus ini per kilometernya, dan ini untuk per milinya. Jadi sekian penjelasan dan pengolahan data dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.